Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati dosen mata kuliah Kimia Dasar, Bapak Zulham Sinaga. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Pak. Nama saya Elsade Indah Gusti Banjarnahor dengan NIM 210305045 dari jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan kelas ITPA. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang tabel periodik unsur. Adapun submateri yang akan saya jelaskan ada 4. Yang pertama, perkembangan sistem periodik unsur. Yang kedua, golongan dan periode dalam tabel periodik unsur. Yang ketiga, penentuan golongan dan periode. Dan yang terakhir, sifat keperiodikan unsur. Pengertian tabel periodik unsur. Tabel periodik unsur adalah tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel. Unsur-unsur tersebut disusun berdasarkan dengan nomor atom. Sesuai atomnya yakni yang sesuai dengan jumlah proton dalam inti atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimia. Submateri yang pertama, perkembangan tabel periodik. Pertama kali dimulai pada tahun 1789, Anthony Laurent Lavoisier mencatat adanya 16 unsur logam dan 7 unsur non-logam. Unsur logam yang dimaksud memiliki sifat dapat menghantarkan listrik dan panas, merupakan benda padat kecuali air raksa dan mengilap. Contoh unsur logam yaitu besi, tembaga, perak, dan emas. Sementara sifat non-logam yaitu sukar menghantarkan listrik dan panas, serta tidak mengilap. Contohnya belerang, oksigen, klor, karbon, dan nitrogen. Namun, penggolongan dari Anthony Lavoisier ini kurang memuaskan karena adanya unsur yang mempunyai sifat antara sifat logam dan sifat non-logam seperti silikon, arsen, dan antimon. Akhirnya, pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobereiner menggolongkan unsur-unsur yang mempunyai sifat yang sama. Masing-masing kelompok terdiri atas 3 unsur yang disebut dengan triad. Dalam satu triad, nomor massa relatif unsur yang terletak di tengah merupakan harga rata-rata nomor massa relatif unsur pertama dan unsur ketiga. Kemudian dilanjut pada tahun 1864, John Alexander Reina Newlands, seorang ahli kimia Inggris, menyusun unsur berdasarkan kenaikan nomor massa relatif. Ia mendapat bahwa unsur ke-8 memiliki sifat yang mirip dengan golongan unsur pertama, unsur ke-9 mempunyai sifat yang mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Namun, hukum oktav ini memiliki kelemahan, yaitu pengulangan setiap 8 unsur itu hanya cocok dengan unsur yang memiliki nomor massa relatif kecil dan pengelompokannya yang terlalu dipaksakan. Kemudian, pada tahun 1869, 2 orang ahli kimia, Lothar Meyer dari Jerman dan Dmitri Mendeleev dari Rusia, menggunakan prinsip dari Newlands, yaitu mengadakan penggolongan unsur-unsur. Penggolongan yang dilakukan berdasarkan nomor massa dan sifat-sifat unsur. Namun, penggolongan dari Mendeleev dan Lothar Meyer ini juga memiliki kelemahan, yaitu adanya unsur dengan nomor massa relatif lebih besar terletak di depan unsur dengan nomor massa relatif lebih kecil, karena susunannya didasarkan pada kenaikan nomor massa relatif. Akhirnya, pada tahun 1941, Henry Moseley melakukan percobaan dan menyimpulkan bahwa sifat dasar atom adalah nomor atom dan bukan nomor massa relatif. Tabel periodik Henry Moseley yang kita pakai hingga saat ini. Ini adalah tabel periodik Henry Moseley yang kita gunakan hingga sekarang. Submateri yang kedua, golongan dan periode dalam tabel periodik. Golongan adalah lajur vertikal dalam sistem periodik unsur modern. Golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Kedelapan golongan dibagi menjadi 2, yaitu golongan A atau yang disebut dengan golongan utama, dan golongan B yang disebut dengan golongan transisi. Golongan 1A disebut golongan alkali, golongan 2A disebut golongan alkali tanah, golongan 7A disebut golongan halogen, golongan 8A disebut gas mulia, golongan 3A disebut golongan boron aluminium, golongan 4A disebut golongan karbon silikon, golongan 5A disebut golongan nitrogen fosforus, dan golongan 6A yang disebut golongan oksigen belerang. Yang kedua adalah periode.
Periode adalah lajur horizontal dalam sistem periodik unsur kimia. Periode menunjukkan banyaknya kulit yang terisi elektron. Artinya, nomor periode sama dengan jumlah kulitnya. Periode yang pertama terdiri atas dua unsur, yaitu hidrogen dan helium. Periode ini disebut dengan periode sangat pendek. Periode kedua terdiri atas 8 unsur, yang disebut juga dengan periode pendek. Periode 3 terdiri atas 8 unsur, yang disebut dengan periode pendek. Periode 4 dan 5, yang masing-masing terdiri atas 18 unsur, yang disebut dengan periode panjang. Periode 6 berisi 32 unsur, disebut periode sangat panjang. Dalam periode ini terdapat 14 unsur yang dikenal dengan unsur lantanida karena satu kotak dengan unsur lantanium. Dan yang terakhir, periode 7, merupakan periode sangat panjang, tetapi belum berisi penuh dan disebut dengan periode belum lengkap. Pada periode ini terdapat unsur aktinida karena terletak satu kotak dengan unsur aktinium. Submateri yang ketiga, penentuan golongan dan periode. Dalam golongan utama atau golongan A, ada yang dinamakan dengan blok S. Unsur-unsur blok S adalah unsur yang konfigurasi konfigurasi elektron atomnya diakhiri dengan orbital S. Unsur yang termasuk dalam blok S ini adalah unsur golongan 1A dan golongan 2A. Yang kedua, blok P. Unsur-unsur blok P adalah unsur yang konfigurasi elektron atomnya diakhiri dengan orbital P. Yang termasuk dalam golongan P adalah unsur dengan golongan 3A sampai dengan golongan 8A. Dalam golongan transisi atau golongan B, ada yang namanya blok D. Blok D adalah unsur yang konfigurasi elektron atomnya diakhiri dengan orbital D. Yang termasuk dengan blok D adalah unsur golongan 1B sampai dengan 8B. Dan yang terakhir adalah blok F. Unsur blok F adalah unsur yang konfigurasi elektron atomnya diakhiri dengan orbital F. Yang termasuk dengan blok F adalah unsur golongan lantanida dan aktinida. Dan submateri yang keempat adalah sifat keperiodikan unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak antara inti atom dan kulit terluarnya. Yang kedua, energi ionisasi. Energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron pada atom netral dalam bentuk gas. Yang ketiga, afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepas atom gas untuk berubah menjadi ion negatif. Dan yang keempat, keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron. Kecenderungan dalam tabel periodik, yang pertama, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Yang kedua, dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi pengionan semakin kecil, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi pengionan semakin besar. Yang ketiga, dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Dan yang terakhir, dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin kecil, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan semakin besar. Demikianlah hasil presentasi yang dapat saya tampilkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menampilkan presentasi saya. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.